kan ya? Boleh dibuka kali ya? Ada tasnya. Carilah 5 kepingan puzzle di Pusdiwa, Masjid, dan Balairum UI. Kemudian ajaklah setiap orang yang kamu temui ke ruang final stage. Temukanlah makna terindah di balik ini semua. Semangat bereksplorasi. Oke, ikutin aja deh. Halo. Halo Kak. Kamu ngapain di tempat ini? Aku kebetulan lagi nyari kepingan puzzle aja sih Kak. Emangnya ini tempat apa ya Kak? Oh, ini tuh tempatnya keluarga mahasiswa Buddhis Universitas Indonesia. Wah, itu KMB ya Kak? Iya, KMB UI. Wah, KMB itu emang apa Kak? Yuk, kita masuk dulu. Jadi KMB itu emang apa sih Kak? Keluarga mahasiswa Buddhis Universitas Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai KMB UI adalah unit kegiatan mahasiswa berbentuk kekeluargaan. KMB UI merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang kemahasiswaan, kerohanian, dan sosial kemasyarakatan. Tujuan dari KMB UI adalah untuk mewadahi anggotanya untuk mengembangkan diri baik secara spiritual maupun secara keterampilan dengan menerapkan nilai-nilai Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Wah, jadi mahasiswa UI yang beragama Buddha itu bisa gabung dong Kak di KMB UI. Bener banget. Gak hanya kita bisa bergabung sebagai satu keluarga di KMB UI, tapi kita juga bisa belajar untuk berorganisasi secara profesional loh. Jadi kita bisa meningkatkan value juga. Wah, seru banget. Emang kalau kegiatan tuh ada apa aja sih Kak di KMB UI? Nah, kegiatan di KMB UI itu banyak banget dan pastinya seru-seru banget. Misalnya untuk meningkatkan kerohanian nih, kita ada kelas Dhamma, ada pelatihan meditasi, lalu kita ada retret, dan ada juga perayaan acara agama Buddha, misalnya Waisak dan Katina dan lain-lain. Lalu untuk mengimplementasikan Dhamma dalam kehidupan nyata, kita memiliki beberapa kegiatan sosial. Misalnya pembinaan desa di Desa Binaan KMB UI, lalu ada juga bakti sosial, dan ada juga kegiatan UI berbagi, yaitu membagi-bagikan sembako gitu, ke orang yang membutuhkan. Seru banget ternyata kegiatan-kegiatannya. Terus gimana nih Kak kalau mahasiswa UI yang mau bergabung di KMB UI itu caranya gimana? Nah, bisa langsung klik bit.ly/KMBUI 2022. Jangan lupa huruf besar semua ya. Wah, ternyata mudah banget ya Kak cara buat gabungnya. Terima kasih ya Kak udah memperkenalkan KMB UI ke kita semua. Anyway, aku kayaknya mau lanjut cari kepingan puzzle yang tadi sih Kak. Oh, kayaknya aku tadi ketemu satu kepingan puzzle gitu deh. Yang ini bukan ya? Yang mana coba? Ini.
Iya Kak, bener Kak. Ini kepingan puzzle yang aku cari. Oh iya, Oke, tapi sebelumnya aku dapat instruksi Kak, kalau misalkan aku dapat puzzle ini, aku harus mengajak orang terdekat untuk menuju ke ruang final stage. Nah, karena di sini ada Kakak, kira-kira Kakak bersedia nggak ya untuk ke ruang final stage? oh bersedia, boleh. Oke. Nah, untuk rutenya Kakak bisa scan di QR barcode ini Kak, jadi Kakak bisa scan dulu. Oke, coba ya aku Ya, scan. boleh. Oh, di sini tempatnya. Oke. Iya Kak. Makasih ya Kak buat puzzle-nya. Terima kasih juga udah memperkenalkan KMBUI. Sama-sama. Aku pamit ya Kak, mau cari kepingan yang lain. Oke. Dah. Permisi Kak, lagi cari sesuatu ya? Iya sih, kebetulan aku lagi nyari kepingan puzzle gitu. Emangnya ini tempat apa ya kak? Ini tempat pengembangan rohanian KMHDUI. Oh, KMHDUI. Emang KMHDUI itu apa kak? Ini masuk aja kita jelasin dalam. Oke. Nah, jadi KMHDUI atau Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Indonesia itu adalah sebuah lembaga kerohanian beragama Hindu yang berguna untuk mewadahi seluruh mahasiswa Hindu di Universitas Indonesia. Dan KMHDUI itu sendiri juga secara turun-temurun telah menjaga juga keluargaan dan juga keharmonisan antara seluruh unsur Hindu di Universitas Indonesia. Oh gitu Kak, berarti mahasiswa UI yang beragama Hindu bisa dong bergabung di KMHDUI ini. Nah, jadi kalau mahasiswa beragama Hindu di UI pasti sudah menjadi bagian dari KMHDUI sendiri. Dan selain itu juga seluruh mahasiswa Hindu bisa bergabung sebagai seorang pengurus di KMHDUI, di mana mereka bisa menambah pengalaman organisasi mereka, menambah pengalaman soft skill, dan juga value mereka untuk selama di kampus Universitas Indonesia sendiri. Wah, berarti seru banget ya. Nah, kalau di KMHDUI ini tuh kegiatannya apa aja sih Kak? Oke, jadi di KMHDUI itu sendiri kita selalu melakukan persembahyaan bersama gitu, waktu ada hari raya tertentu, dan juga kita juga melaksanakan yang namanya Tirtayatra, di mana ini merupakan perjalanan suci ke sebuah tempat-tempat suci yang sedikit jauh bersama-sama. Dan selain itu juga kita melaksanakan yang namanya Sangkapan, di mana kami memanggil alumni-alumni KMHDUI sendiri untuk memberikan materi-materi dan juga menambah wawasan kepada mahasiswa Hindu di KMHDUI sendiri gitu. Dan mungkin selain itu ada juga kami maba sebagai ospek agama untuk kerohanian Hindu di Universitas Indonesia itu sendiri. Wah, menarik banget nih kegiatan-kegiatannya. Lalu kalau misalkan ada mahasiswa UI yang mau bergabung di KMHDUI itu, gimana sih Kak caranya? Oke, jadi untuk mahasiswa Hindu di Universitas Indonesia bisa langsung mendaftarkan diri di sebuah link di Google Form. Nanti bakal dibagikan di seluruh grup KMHDUI. Wah, berarti mudah banget ya Kak cara joinnya. Oke deh, terima kasih ya Kak udah memperkenalkan KMHDUI ke kita semua. Kayaknya aku mau pamit untuk cari kepingan puzzle yang tadi Kak. Sorry. Tadi aku nemuin kepingan puzzle ini di sekitar sini. Mungkin ini yang kamu cari ya? Iya Kak, benar-benar. Ini kepingan puzzle yang aku cari. Nah, selain ini aku juga dapat instruksi Kak untuk mengajak seseorang terdekat untuk menuju ke ruang final stage. Nah, karena di sini ada Kakak, kira-kira Kakak bersedia nggak kalau menuju ruang final stage? Oh, bersedia banget. Nah, untuk rute kesananya di sebelah belakang puzzle ini ada QR code nih Kak. Kakak bisa scan aja untuk tahu tempatnya di mana. Sudah? Ya? Oke, ini aku ambil ya Kak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Aku pamit ya Kak. Iya. Dadah. Halo, lagi ngapain nih? Ada yang bisa dibantu? Halo kak, aku kebetulan lagi nyari kepingan puzzle gitu sih. Oh, kepingan puzzle. Oh, ini. Coba. Iya sih kak, benar-benar. Ini yang aku cari. Oh, oke. By the way, ini logo apa ya? Aku kayaknya sama kayak yang di bendera. Ini logo Keluarga Mahasiswa Katolik atau KMKUI. Nah, mau tahu lebih lanjut?
Mau Kak. Oke, siap. Ngobrol dalam yuk. Oke. 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 Ya, jadi dari logo ini ada tulisan juga Keluarga Mahasiswa Katolik Universitas Indonesia. Nah, jadi ini KMKUI salah satu UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang bidang kerohanian khusus untuk mahasiswa Katolik. Tuh. Oh gitu Kak. Berarti seluruh mahasiswa UI yang beragama Katolik itu udah otomatis kah menjadi bagian dari organisasi KMK atau gimana? Nah, iya, auto masuk jadi anggota KMK. Jadi teman-teman mahasiswa Katolik itu bisa jadi anggota. Nah, tapi kalau misalnya mau lebih aktif lagi itu bisa jadi pengurus organisasinya juga gitu. Nah, tentunya benefit-benefitnya lebih banyak jadi pengurus organisasi ketimbang anggota gitu. Oke. Nah, kalau di KMK UI ini tuh kegiatannya ngapain aja sih Kak? Oh, banyak. Kayak di UKM-UKM lain tuh ada, kalau di kerohanian khususnya di Katolik itu ada doa bersama, terus juga ada misa Natal bersama, terus juga bahkan ada acara Natal bareng-bareng gitu. Terus juga ada misa bersama dengan dosen dan alumnika. Terus juga kadang ada talk show. Kemarin tuh baru ada talk show sama universitas lain gitu. Seru-seru kok. Wah, seru ya. Menarik banget dari kegiatan-kegiatannya. Mm-mm. Nah, gimana nih Kak buat mahasiswa-mahasiswa UI yang agama Katolik ini untuk bisa bergabung di KMKUI itu caranya kayak gimana kira-kira? Nah, karena tadi anggota-anggota KMKUI yang mahasiswa Katolik itu udah auto masuk, jadi nggak usah daftar apa-apa. Tapi yang pengurus tetap harus daftar dan melewati proses. Ya, inilah pemilihan anggota organisasi gitu. Wah, lebih seru berarti jadi pengurusnya. Lebih seru, bener. Banyak benefitnya kok. Bisa memperbagus CV juga, bisa nambah pengalaman tentunya. Bahkan ya kalau bisa syukur-syukur cari jodoh juga lah di situ. Oke Kak, nah karena kayaknya udah terkait dengan KMKUI-nya, terima kasih banget nih Kak udah memperkenalkan KMKUI-nya. Nah, kebetulan kan tadi aku dapat Fazoli ya Kak, nah, aku dapat instruksi juga Kak untuk mengajak orang terdekat untuk menuju ke ruang final stage. Nah, kira-kira kalau aku ajak kakak bersedia nggak? Boleh. Oke, nah ini untuk rute ke tempatnya, kakak bisa scan QR code di sini, kakak scan dulu aja sekarang nggak apa-apa. Oke. Oke, sip, sudah. Oke. Langsung ke sana ya? Iya, nanti Oke. aku pamit untuk cari ke Pinar Puzzle lagi ya kak. Sip, semangat cari bahasanya. Iya, terima kasih banyak kak. Oke, thank you. Aku pamit ya. Ya, thank you. Halo Kak, permisi, boleh izin nanya? Iya, boleh. Ini tuh tempat apa ya Kak? Oh, ini Balai Rum UI. Aku dari PUI, lagi survei di sini. Oh, POUI. Iya. Emang POUI itu apa ya Kak? Oh, kamu mau tahu tentang PUI? Boleh. Yuk, sambil duduk. Oke. Jadi tadi kamu mau nanya apa? Itu tadi, POI itu apa sih kak? Oh, jadi PUI itu singkatan dari Persekutuan Ekumene Universitas Indonesia, yaitu adalah UKM untuk seluruh mahasiswa Kristen di Universitas Indonesia. Kita terdiri dari 13 PO Fakultas dan 2 wadah pelayanan. Oh gitu kak, berarti mahasiswa UI yang beragama Kristen itu bisa dong kak bergabung di POI ini. Betul banget, dan nggak cuma bergabung. Di sini kita juga banyak belajar mengenai bagaimana cara berorganisasi dan menambah nilai diri kita juga. Wah, berarti keren banget ya. Nah, kalau di kegiatan kerohaniannya itu ada apa aja sih kak di POI ini? Oh, kalau di PU ini cukup banyak, mulai dari kegiatan di tingkat universitas sampai fakultas. Kalau di tingkat PU fakultas, kita ada ibadah rutin mingguan, lalu juga ada kelompok kecil, persekutuan doa, dan ibadah Natal dan Paskah di fakultas masing-masing.
Kalau di tingkat universitas, kita ada ibadah persekutuan PUI atau PUI. Habis itu kita juga ada ibadah Natal dan Paskah gabungan, persekutuan doa, paduan suara PUI, dan juga Perda UI. Wah, berarti tuh macam-macam ya di tingkatan tuh ada kegiatannya masing-masing. Nah, kalau misalkan ada mahasiswa UI yang beragama Kristen terus mau join nih Kak di PUI itu tuh caranya gimana sih? Oh, jadi sebenarnya semua mahasiswa Kristen Universitas Indonesia udah jadi otomatis bagian dari PUI sendiri. Jadi mereka bisa langsung aja nih ikutan di kegiatan PUI, baik tingkat fakultas maupun universitas. Wah, berarti mudah banget ya Kak caranya. Nah, sebelumnya aku terima kasih banyak nih Kak udah mau memperkenalkan PUI ke kita semua. Nah, anyways, Kakak tadi kan jalan-jalan di sini, Kak kira-kira ngelihat kepingan puzzle gitu nggak Kak? Tunggu. Kepingan puzzle ini maksud kamu? Coba aku lihat dulu ya. Iya sih Kak, ini kepingan yang aku cari. Oh iya, benar itu tadi aku ketemu di situ. Wah, oke. Nah, selain itu, aku juga dapat instruksi nih Kak, kalau misalkan aku harus mengajak seseorang terdekat untuk menuju ke ruang final stage. Nah, kira-kira Kakak mau nggak nih ke ruang final stage? Boleh? Oke. Nah, untuk rutenya, jadi di belakang puzzle ini ada QR code nih Kak. Nah, Kakak bisa scan. Mungkin Kakak bisa scan sekarang aja. Oh, oke. Oke. Nah, nanti kita ketemu di final stage. Oke. Terima kasih Kak. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi nyari apa? Kelihatannya kayak kebingungan gitu, nyari apa? Kebetulan aku lagi nyari kepingan puzzle gitu sih Kak. Oh, puzzle. Ya emang ini tempat apa ya? Oh, ini kamu lagi di ini nih, namanya Masjid UI. Itu. Jadi Masjid UI itu tempat ya teman-teman muslim, mahasiswa, sivitas akademik di lingkungan UI ya rata-rata beraktivitas, kemudian ibadah atau bahkan sekedar kumpul-kumpul atau aktivitas-aktivitas mahasiswa termasuk aktivitas teman-teman salam itu juga banyak tuh diselenggarain di sini gitu. Oh gitu. Tadi Kakak sempat nyebutin salam. Emang salam tuh apa Kak? Oh ya, jadi salam itu nuansa Islam mahasiswa UI. Jadi satu UKM ya, unit kegiatan mahasiswa yang memang bergeraknya di kerohanian Islam gitu. Aktivitas utamanya ya agenda-agendanya adalah agenda-agenda syiar Islam. Mereka punya aktivitas macam-macam yang memang ya fungsinya tadi ya sebagai satu melting pot lah, titik temu rumah besar untuk semua muslim di UI, khususnya teman-teman mahasiswa. Itu. Oke, berarti mahasiswa UI yang beragama Islam itu bisa banget nih bergabung di Salam UI ini ya? Betul, terbuka insya Allah untuk semua. Oke, nah untuk kegiatannya itu tadi ada apa lagi kira-kira Kak kalau di Salam UI? Oke, jadi kita sebetulnya punya banyak banget ya aktivitas program-program, mulai dari aktivitas yang sifatnya itu pelayanan kepada umat gitu ya, pelayanan yang berkaitan sama kebutuhan teman-teman muslim, baik itu sifatnya ya misalnya pembelajaran untuk mengaji gitu, kita ada program namanya UI Mengaji, atau misalnya kebutuhan-kebutuhan lain ya terkaitan dengan pembelajaran Islam. Kita ada beberapa kali kajian rutin, misalnya mau belajar Surah Nabawiyah, mau belajar Al-Quran, mau belajar macam-macam itu ada. Tapi selain itu kita juga punya program-program yang sifatnya umum sekali gitu untuk semua, misalnya kayak kita punya UI Islamic Book Fair gitu, jadi pameran buku. Ya silakan, bahkan umum untuk skala nasional, untuk tamu-tamu dari luar juga silahkan datang gitu. Kita juga punya MTQ UI, atau bahkan kita juga punya program-program yang sifatnya itu pengabdian masyarakat gitu. Kita punya namanya Salam Mengabdi gitu. Jadi sebetulnya agendanya nggak terbatas pada agenda-agenda kajian-kajian keagamaan, tapi agenda-agenda yang harapannya bisa jadi kumpul-kumpul, main-main teman-teman muslim, itu banyak program-program dari Salam. Gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi sambil berorganisasi tapi nambah wawasan Islam juga gitu ya. Betul. Oke, nah terus gimana nih Kak caranya untuk mahasiswa
UI yang mau join di Salam tuh kira-kira ada persyaratan atau gimana nih caranya? Oke, jadi sebetulnya Salam insya Allah terbuka ya untuk siapapun teman-teman mahasiswa Muslim UI, nggak ada ketentuan-ketentuan lain selain memang ya mahasiswa UI gitu ya. Jadi semuanya bisa gabung. Cuman memang kalau untuk rekrutmen pengurus ya kita memang biasanya buka 1 tahun sekali. Itu nanti biasanya di ya ajaran baru ya biasa nanti kita buka rekrutmen untuk teman-teman. Bahkan juga kita punya program kayak program magang gitulah ya namanya Salman. Itu nanti teman-teman yang mahasiswa baru nih, terutama mahasiswa UI 2022 itu yang mungkin baru datang juga bisa gabung belajar di Salam, ngelihat aktivitasnya, ikut terlibat di macam-macam programnya gitu. Terlepas dari juga misalnya nanti ada teman-teman yang pengen sekedar ikut agendanya juga bisa gitu. Jadi insya Allah terbuka agenda-agenda Salam untuk semua Muslim di UI gitu. Wah, seru banget nih. Nah, terima kasih banyak ya Kak udah memperkenalkan Salam UI ke kita semua. Nah, kebetulan nih karena tadi aku lagi nyari kepingan puzzle, Kakak kira-kira lihat nggak ya sekitar sini tuh ada kepingan puzzle, karena kebetulan ini kepingan puzzle terakhir gitu. Oh gitu, lagi ngumpulin puzzle ya? Iya. Cari-cari dulu nih, barangkali ada. Iya. Mana ya? Coba itu di belakang kayaknya ada ya? Coba itu lihat di situ ya? Apa di... Ah ini ya betul? Oh iya kayak. Betul ya? Coba dilihat dulu. Wah iya nih benar, ini kepingan puzzle yang terakhir sih kebetulan. Nah selain aku dapat kepingan puzzle ini, aku juga dapat instruksi untuk mengajak kakak ke ruang final stage. Nah karena ini kepingan puzzle terakhir juga, jadi aku mau ngajak kakak ke ruang final stage-nya barengan. Jadi mungkin kita bisa ke sana bareng-bareng ya kak? Oke, jalan ke sana berarti ya? Ya. Oke. Halo. Ini karena udah ngumpul, kita pasang puzzle-nya bareng-bareng ya kak? Yuk. Ya, oke. Boleh. Oh, ternyata makna terindah yang diambil dari puzzle ini adalah toleransi. Menurut agama Kristen, toleransi berarti mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun antar golongan, sebagaimana Tuhan mengasihi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Toleransi dalam agama Buddha berarti memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa memandang kepercayaan maupun latar belakangnya. Toleransi membuat kita semua punya satu kehendak yang sama untuk hidup bersama. Toleransi juga membuat kita sama-sama punya satu kehendak untuk berdampingan, bergotong royong, dan melakukan satu komunikasi bersama. Toleransi membuat kita sama-sama bersepakat dalam satu mufakat yang besar untuk hidup bersama-sama dalam naungan Indonesia. Kita memang berbeda, tapi kita bertoleransi atas perbedaan yang ada. Mari kita tanamkan rasa toleransi dalam beragama, sebagaimana tercantum dalam Trihita Karana atau 3 sumber kesejahteraan dalam beragama Hindu, di mana kita harus menjaga keharmonisan antara manusia dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan, dan juga manusia dengan sesamanya. Dalam ajaran agama Katolik, toleransi berarti adalah mengasihi sesama, manusia satu sama lain, tanpa memandang agama, ras, dan perbedaan suku dan budaya. Dalam ajaran Katolik juga, dialog beragama merupakan salah satu bentuk dalam bentuk toleransi. Dan juga aksi sosial untuk bagi sesama manusia juga menjadi bentuk dari toleransi.